Halo semua, kembali lagi di H2Q 1001 Cerita. Semoga hari kalian selalu indah dengan cinta dan kasih sayang. Pada kesempatan kali ini, bagaimana kalau kita mencoba mengambil sisi positif dari film 365 Hari, film yang diadaptasi dari novel trilogi karya penulis Polandia bernama Blanka, yang bisa dibilang berhasil merebut hati para penggemarnya hanya dalam waktu seminggu setelah penayangan perdananya. Sekedar mengingatkan, jika konten ini mengandung spoiler, menonton film secara utuh tetap saya rekomendasikan agar mendapat kesan dan sensasi yang lebih. Semua orang pasti menginginkan akhir dari sebuah kisah adalah kebahagiaan. Namun terkadang tidak semuanya berakhir seperti itu. Terkadang ada luka bahkan derita di balik pencarian cinta. Cinta adalah sesuatu yang memang pantas untuk kita perjuangkan. Begitu juga apa yang dialami oleh Massimo dalam film 365 Hari dalam memperjuangkan cintanya. Massimo, anak seorang penguasa di Italia, mengalami perubahan drastis dalam hidupnya setelah kematian sang ayah yang dibunuh oleh lawan bisnisnya. 5 tahun telah berlalu dan sekarang Massimo menggantikan posisi sang ayah untuk mengambil alih seluruh bisnis keluarganya di Italia. Sementara itu, Laura, seorang wanita karir yang sukses namun memiliki hubungan percintaan yang begitu buruk dengan kekasihnya bernama Martin, yang lebih memprioritaskan pekerjaannya dan teman-temannya ketimbang dengan Laura. Mendapat perlakuan demikian, Laura hampir habis kesabaran hingga memberikan kesempatan terakhir untuk Martin memperbaiki hubungan asmara mereka. Ia kemudian mengajak Martin untuk berlibur sekaligus merayakan ulang tahunnya di Italia, di mana tempat itu adalah tempat tinggal Massimo. Namun upaya Laura untuk memperbaiki hubungannya dengan Martin ternyata tidak berhasil. Di tengah kemelut percintaannya, ternyata takdir telah mempertemukan Laura dengan Massimo di Italia. Kesempatan ini tentu tidak akan disia-siakan oleh Massimo, karena sudah 5 tahun Massimo memendam perasaan cinta pada pandangan pertama kepada Laura. Sekalipun saat itu Massimo belum pernah mengenal Laura sama sekali, sebatas mengagumi dan melihat dari kejauhan saja. Kemudian Massimo menculik Laura dan membawanya ke kediamannya di sebuah kastil yang sangat mewah. Saat diculik, Massimo memberitahu kebusukan Martin kepada Laura jika ternyata selama ini Martin telah berselingkuh. Ia juga memberikan kesempatan kepada Laura untuk jatuh cinta kepadanya dalam waktu 365 hari. Namun jika dalam 365 hari Laura tak kunjung jatuh cinta kepadanya, maka Massimo berjanji akan membebaskannya. Hingga akhirnya perlakuan Massimo membuat Laura jatuh cinta dan mereka berencana untuk menikah. Di hari fitting gaun pernikahan, Laura diincar dan dibunuh oleh mantan kekasih Massimo. Film pun berakhir dengan kisah cinta mereka yang tidak bisa bersatu. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari film ini? Kesepakatan dalam hubungan. Target Massimo dalam waktu 365 hari harus bisa membuat Laura jatuh cinta kepadanya. Tidak hanya Massimo, kita semua juga perlu menetapkan jangka waktu yang jelas sebelum memulai suatu hubungan. Mau secara lisan ataupun tertulis, membuat kesepakatan dalam hubungan sangatlah penting. Kemudian, komunikasi tidak boleh bertele-tele. Kemampuan berkomunikasi yang baik adalah hal yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan yang diinginkan. Komunikasi yang baik tentu berjalan secara efektif dan tidak bertele-tele. Kemampuan komunikasi yang baik akan memberikan banyak manfaat. Di dalam film ini, Massimo mengatakan kepada Laura akan mengembalikan laptop dan ponsel Laura di saat yang tepat, dan Massimo menepati kata-katanya itu tanpa harus diingatkan. Ketika kita menginginkan sesuatu dari pasangan, komunikasikanlah dengan jelas dan jangan bertele-tele. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah PDKT itu harus seru. Untuk membuat Laura jatuh cinta, Massimo sampai rela menculiknya. Tapi yang kita maknai di sini bukan menculiknya, melainkan cara dia PDKT ke Laura. Semua kejadian, baik itu di dunia nyata ataupun film, segala sesuatu yang terkadang tampak buruk belum tentu tujuannya itu buruk. Yang penting endingnya.
Tentu dengan cara yang dilakukan Massimo ini sudah jelas Laura pasti ilfil parah. Tapi Massimo adalah laki-laki yang cerdas. Tidak begitu saja melakukan sesuatu tanpa sebuah tujuan yang jelas. Massimo menghibur Laura dengan mengajak Laura berlibur dan berbelanja. Belum lagi, selama 365 hari, Laura disuguhkan sikap, penampilan, dan gaya bicara yang begitu meyakinkan. Massimo adalah sosok laki-laki yang kaya, tampan, namun tidak pernah gengsi untuk mengejar cintanya, karena cinta adalah sebuah kebahagiaan yang pantas untuk kita perjuangkan. Gengsi atau prestis ya memang sangat penting untuk kita jaga, namun apa yang dilakukan Massimo itu semuanya sudah sesuai kapasitasnya. Jadi alangkah lebih baiknya kita itu mengenali dulu apa itu gengsi. Dan di sini sedikit saya ceritakan apa itu gengsi. Dikutip dari hellosehat.com, gengsi dapat diartikan sebagai kehormatan atau harga diri yang dimiliki oleh seseorang. Terkadang, rasa gengsi yang sehat dapat memberikan dorongan dan motivasi diri agar menjadi lebih baik. Tapi di lain sisi, gengsi yang berlebihan dapat menyulitkan kita sendiri serta hubungan kita dengan orang lain. Gengsi apabila dimiliki dalam porsi yang tepat bisa saja bermanfaat untuk kita semua. Selain dapat meningkatkan kepercayaan diri, gengsi dapat membangun kekuatan serta identitas tertentu dalam diri kita sendiri. Namun beberapa orang seringkali memiliki rasa gengsi yang berlebihan. Menurut psikologis Duday, gengsi dibentuk oleh manusia sebagai benteng terluar untuk menutupi kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri sendiri. Bahkan tidak jarang orang dengan rasa gengsi yang tinggi seakan-akan ia mempunyai sesuatu, padahal kenyataannya tidak. Hal tersebut dilakukan semata-mata agar ia merasa lebih baik dari orang lain. Dan yang dilakukan oleh Massimo dalam film ini adalah gengsi sesuai kapasitasnya. Kapasitas apakah itu? Massimo adalah pria yang ganteng, kaya, tegas, dan berpendirian yang kuat. Dengan semua kapasitas yang dimiliki Massimo, jadilah PDKT yang sangat seru, menantang, bikin orang penasaran, dan sangat mengesankan. Namun, bagi kita yang belum memiliki kapasitas seperti Massimo, janganlah berkecil hati. Carilah potensi diri, maksimalkan dan jadikan senjata utama untuk mengejar orang yang kita cintai. Perjuangkan cinta kita sampai pada titik maksimal. Siapapun kita, seperti apapun kita, dari latar belakang apapun, saya percaya kita semua pasti bisa membuat PDKT kita lebih seru dan sangat mengesankan. Dan untuk kalian semua yang masih jomblo, saya doakan semoga segera dapat belahan jiwa yang menerima kita apa adanya, bahagia dengan cinta dan kasih sayang, amin. Terima kasih, mohon maaf, sampai bertemu di video berikutnya.